Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya. Sudah kelihatan? Teman-teman, slide presentasinya sudah kelihatan? Siap, sudah Pak. Oke. Kita sampai di sini tadi ya. Nah, ini peluang yang pertama, teman-teman semua, yaitu teman-teman bisa membuka kantor cabang Matrix SJ di kota masing-masing. Nah, sistemnya itu kerjasama kemitraan atau bagi hasil. Teman-teman sebagai pemodal, Matrix sebagai pengelolanya. Jadi seperti Indomaret dan Alfamart. Pemodal nggak perlu tahu cara jualannya gimana, cara nanganin kliennya gimana. Jadi pemodal tinggal terima beres aja. Nah, kontrak kerjasama kemitraan 2 tahun dan dapat diperpanjang. Bagi hasil untuk teman-teman itu 30%. Nah, alurnya seperti ini teman-teman. Ini yang di atas teman-teman nih, yang sebagai pemodal. Yang di bawah Matrix sebagai pengelolanya. Yang pertama, teman-teman bisa mengajukan pendaftaran. Nah, pas mengajukan pendaftaran, ini sekaligus mengajukan lokasi kantor cabangnya, yaitu ruko, lokasi ruko. Atau biar lebih mudah lagi, teman-teman kalau mau buka kantor cabang, bisa main nanti ke Cilengsi, ke kantornya Matrix. Nanti kita ngobrol lebih panjang untuk buka kantor cabang. Nah, teman-teman mengajukan pendaftaran sekaligus mengajukan lokasi kantornya. Nanti dari Matrix disurvei lokasinya. Sesuai standar atau tidak nih kantornya, lokasinya. Kalau misalnya nggak sesuai, ya kita kembaliin lagi. Cari tempat lagi Pak yang sesuai. Tapi kalau sudah sesuai, kita lanjut kontrak kerjasama. Sekaligus teman-teman nyerahin modalnya. Berapa modalnya yang diserahin ke Matrix? Nah, itu ada di slide berikutnya nanti. Teman-teman nyerahin modal, Matrix terima modalnya. Setelah Matrix terima modal, barulah kantor yang dari teman-teman itu langsung di layout ulang sama Matrix. Jadi direnovasi, tampak depannya biar sesuai standar. Kemudian interiornya juga dibuat sesuai standar, direkrutin karyawan, disediain alat kerja, kemudian diiklanin, diadain acara opening, dan lain-lain teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal tunggu aja, terima laporan bulanan. Atau kalau di bulan itu sudah ada sharing profit, ya bisa berarti sharing profitnya. Gitu teman-teman. Nah, kontrak selama 2 tahun, nanti dievaluasi 2 tahun itu. Diperpanjang atau tidak. Oke, ada yang chat. Sampai sini jelas teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, berapa sih modalnya atau investasinya di Matrix? Nah, investasi yang dikeluarkan untuk membuka kantor cabang Matrix cukup terjangkau jika dibandingkan dengan ROI-nya. Nah, berikut penjabarannya teman-teman. Biaya investasi yang diserahkan kepada Matrix 200 juta
Untuk apa aja 200 juta? Renovasi ruko sesuai standar kantor metrik, pengadaan meja, kursi, komputer, printer, dan lain-lain pendukung kerja karyawan. Kemudian untuk gaji karyawan selama 2 tahun. Tahun ketiga dan seterusnya masuk ke dalam anggaran biaya kantor cabang. Dan untuk operasional kantor selama 2 tahun. Tahun ketiga dan seterusnya masuk ke dalam anggaran biaya kantor cabang. Nah, 200 juta ini tidak termasuk untuk sewa ruko 2 tahun pertama. Karena tadi kan yang mengajukan rukonya teman-teman. Jadi yang menyewa rukonya di awal itu teman-teman. Nah, misalnya dari pemerintah mensyaratkan kemitraan ini harus berbadan hukum atau atas nama PT, berarti 200 juta itu belum termasuk pembuatan PT-nya teman-teman. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Nah, proyeksinya seperti apa? Kan barusan investasinya. Sekarang proyeksi keuangannya seperti apa? Nah, ini berdasarkan pengalaman metrik. Dalam 1 tahun rata-rata minimal metrik bisa mendapatkan pekerjaan senilai 2 miliar. 2 miliar teman-teman. 2 miliar dalam 1 tahun. Minimal. Ada kata minimal. Nah, margin rata-rata 15% dari nilai pekerjaan. Contohnya gini teman-teman. Misalnya ada orang yang teman-teman udah buka kantor cabang nih. Di kantor cabang itu ada orang yang mau bangun rumah. Nah, bangun rumah kontraknya misal 500 juta. Nah, itu marginnya itu rata-rata 15% kalau di metrik. Nah, kalau di total dalam 1 tahun, misalnya 2 miliar nih targetnya metrik, atau rata-rata minimal pekerjaannya metrik itu 2 miliar dalam 1 tahun. Dikali 15%, 300 juta. Ini marginnya, keuntungannya. Nah, bagi hasilnya, 30% untuk teman-teman, untuk yang punya cabang. Berarti 30% dari 300 juta, yaitu 90 juta setahun. Itu proyeksinya teman-teman ya. Jadi proyeksi itu berdasarkan pengalaman. Aktualnya ya yang dihitung nanti aktualnya tahun berjalan. Gitu. Nah, ini ROI per tahun atau return of investment-nya 90 juta dibagi 200 juta dikali 100, 45%. Jadi teman-teman investasi 200 juta itu dalam 1 tahun kembali 45%. Nah, target metrik investasi yang diserahkan kepada metrik itu BEP dalam waktu 2 tahun. Jadi dalam waktu 2 tahun itu target metrik teman-teman udah bisa terima 200 juta. Jadi udah kembali modal lah ibaratnya gitu. Nah, ada yang nyeletuk nih, Mas Saiful, itu kan investasinya 200 juta ya, kita belum ada modalnya. Nah, tenang teman-teman, berarti teman-teman saat ini belum bisa nih ngambil peluang yang ini, tapi bisa ngambil peluang yang satunya nanti di akhir. Kan malam ini ada 2 peluang yang saya share. Ini peluang yang pertama nih. Peluang pertama, kalau mau buka kantor cabang. Proyeknya seperti ini. Atau teman-teman misalnya gini, wah teman saya kan banyak ya, ada 200 orang. Kalau 200 orang, patungan 1 jutaan. Terkumpul uang 200 juta. Bisa juga seperti itu. Ada bayangan ya teman-teman ya. Nah, kita lihat realnya metrik di tahun 2022 ini dapat berapa sih proyeknya? Nah, ini teman-teman. Ini proyeknya di metrik nih. Dari bulan Januari sampai Agustus. Dan yang hari ini masuk
itu pun belum masuk ke sini nih. Hari ini tadi ngasih penawaran ke klien lagi, itu belum masuk ke sini. Ini dari Januari sampai Agustus, Metrik dapat kontrak 4,6 miliar. Ajib ya teman-teman ya. Ini asli teman-teman. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, Mas Saiful dapatnya dari mana? Nah, saya dapatnya dari peluang yang kedua nanti. Ya, minta doanya juga, mudah-mudahan saya bisa ngambil peluang yang pertama juga. Nah, ini saya mute dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau mau bertanya di unmute aja. Lanjutkan teman-teman, 4M ini baru sampai bulan Agustus. Kalau sampai akhir tahun bisa lebih ini. Sedangkan tadi metrik cuman 2M. Aktualnya sudah dapat 4,6M dan itu belum genap 1 tahun. Oke teman-teman, kita lanjut. Peluang yang kedua. Nah, kalau peluang yang pertama itu kan teman-teman copy paste dari keempat fungsi dasar ini. Nah, peluang yang kedua, coba kita lihat di produksi ada peluang apa sih? Oh, saat ini belum. Di hal umum ada peluang apa sih? Oh, mungkin teman-teman bisa itu jadi karyawan ya. Kalau di hal umum. Tapi kan di sini saya bukan membahas soal karyawan, tapi peluang yang freelance. Kemudian di marketing. Nah, ini peluang yang kedua saya ambil dari fungsi marketing. Kalau yang pertama tadi misal teman-teman belum ada modal, nah teman-teman bisa ngambil yang ini. Bisa ngambil peluang yang kedua, menjadi marketing freelance. Jadi teman-teman kalau punya teman yang punya modal, bisa tadi tawarin untuk buka cabangnya Metrik. Nanti teman-teman dapat fee. Dapat fee-nya berapa? Nah, itu kita bahas di apa namanya? Di sesi berikutnya, bukan di sini ya, teman-teman ya. Nah, marketing freelance ini itu masarin yang pertama yaitu franchise. Maaf, bukan franchise, kantor cabang. Teman-teman bisa masarin ke teman-teman atau ke orang lain atau bisa ke online, itu siapa yang mau buka kantor cabang. Nanti teman-teman dapat fee. Atau teman-teman bisa masarin layanannya tadi, layanan yang tadi sudah disampaikan. Nah ini bisa jadi marketing freelance layanan ini, layanan jasa konstruksi dan layanan jasa desain arsitektur. Mas, tapi saya awam, nggak tahu gimana cara masirnya. Tenang, kita belajar bareng-bareng teman-teman. Nanti kita bikin grup baru khusus untuk marketing freelance. Kalau teman-teman yang mau jadi marketing freelance, nanti kita belajar bareng, kita dalamin lagi produknya, kemudian kita belajar bareng lagi gimana cara iklannya, kita belajar lagi gimana kalau ada klien yang kontak. Gitu teman-teman. Nah, saya mau kasih contoh nih. Nah ini saya dapat klien nih teman-teman. Nah ini nanti saya sharingkan juga ke teman-teman cara handle-nya seperti apa.
cara ngelayanin kliennya seperti apa. Ini saya hanya menggali informasi aja sebenarnya teman-teman. Jadi bukan saya yang ngerjain hitungannya berapa gitu, enggak. Karena di marketing itu kan sebenarnya hanya ada 3 tahapan di marketing itu. Yang pertama, menguasai market atau traffic. Jadi trafficnya atau market kita, pelanggan kita adanya di mana sih? Misalnya adanya di pabrik-pabrik, ya berarti kita masuk ke pabrik-pabrik. Contohnya gitu teman-teman. Kemudian setelah dari traffic, kita konversi agar jadi pengguna kita, pengguna layanan kita. Nah, pas mengkonversi itu berarti kan pakai komunikasi. Nah, nanti kita belajar nih cara komunikasinya. Terus kalau sudah jadi pelanggan kita, biar terus pakai jasa kita, kita jaga hubungannya. Jadi di marketing itu sebenarnya cuma 3 ini teman-teman. Nah, nanti kita belajar bareng nih buat teman-teman yang mau jadi marketing freelance-nya Matrix SJ. Kita belajar dari nol. Jadi teman-teman yang masih awam, jangan khawatir, kita belajar dari nol. Saya juga masih awam. Sampai saat ini pun ya masih banyak hal yang belum saya tahu, dikit-dikit nanya ke Pak Tri, dikit-dikit nanya ke Pak Tri. Ya apa gitu teman-teman. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Ini saya stop dulu. Barangkali ada yang mau nanya nih teman-teman, monggo. Halo teman-teman. Jadi peluang malam ini yang saya share ada 2 ya. Yang pertama, buka kantor cabang, peluangnya. Peluang yang ini yang auto cuan, kalau kata admin, auto cuan itu yang ini, buka kantor cabang. Jadi teman-teman sebagai pemodal, Matrix hanya sebagai pengelola. Tapi kalau teman-teman belum ada modal untuk buat kantor cabang, caranya teman-teman bisa patungan sama teman-temannya. Atau teman-teman bisa jadi marketing freelance, yaitu peluang yang kedua. Nah, marketing freelance berarti masarin, memasarkan produknya Matrix SJ, yaitu jasa desain arsitektur, jasa konstruksi, kemudian memasarkan ke orang-orang yang mau membuka kantor cabang. Seperti itu. Fee-nya berapa? Nah, itu kita bahas di lain sesi aja teman-teman ya. Atau ada yang pengen tahu fee-nya berapa? Halo teman-teman. Pak Tri mau menambahkan? Ya Mas, saya Mau nambahin, Mas Tri? sementara sih. Cukup Kalau ya. ada yang bertanya aja. Ya. Ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kita ngobrol santai aja. Saya juga baru pertama nih sharing-sharing soal jasa konstruksi. Jadi mohon maaf kalau ada yang belum jelas ya teman-teman ya. Biasanya sharing-sharingnya soal properti nih. Oh iya, di sini ada teman-teman yang sebelumnya jadi marketing properti atau jadi agensi properti nggak? Misalnya jualan kapling, masarin kapling gitu.
jualan rumah. Saya tadinya itu teman-teman, masarin kapling, masarin rumah, cuman karena sekarang ini agen pemasaran properti itu jumlahnya sudah sangat banyak sekali. Jadi kalau ibarat kue itu, kue ini ibaratnya pembeli nih, itu udah kebagi-bagi teman-teman, udah kebagi-bagi ke banyak orang. Di Bogor Timur aja itu ada sekitar 180 agensi. Dan masing-masing agensi itu punya tim lagi. Nah, dari situ saya nyari peluang yang belum ada pemainnya. Nah, di sini, di jasa desain arsitektur dan konstruksi ini belum ada pemainnya nih, marketing freelance. Makanya saya masuk ke sini. Alhamdulillah, ada hasilnya teman-teman. Ya, monggo Pak, kalau mau bertanya Pak. Ini kok ada suara. Nah, kalau kantor metrik, rencana nanti ada di Cilengsi, teman-teman. Saat ini kita lagi proses cari rukonya. Nanti kantor pusatnya di Cilengsi, teman-teman. Jadi teman-teman beruntung nih, orang-orang awal, orang-orang, jadi metrik baru mulai ngebangun, teman-teman masuk, jadi bisa membersamai nih, bisa ketemu sama Mas Tri. Kalau misal metrik udah punya banyak cabang, ketemu sama Mas Tri mungkin udah agak susah, karena beliau sibuk. Tapi karena ini masih awal, jadi teman-teman masih bisa ketemu sama Mas Tri. Oke, materi dari saya cukup sih teman-teman. Dari teman-teman ada yang bertanya nggak nih? Kita sharing aja. Misalnya ada yang kecepatan, ada yang bingung. Ya. Tadi ada list, tadi saya baca list project, kayaknya ada yang 2 atau 3 project yang nggak masuk deh di listnya. Oh, ada beberapa proyek yang belum masuk ya? Iya, yang apa desain kawasan tuh ada 2 juga yang belum masuk kan, Ibu Ika dan siapa, Pak Freddy. Oh iya Pak Freddy. Sama Ibu Ika tadi kayaknya nominalnya kayaknya salah, yang udah berjalan. Berarti lebih ya, seharusnya lebih dari ini Mas Ri ya? Lebih. Udah. Lebih dari 4M. Wow, keren. Kayak akhir Agustus kemarin. Halo teman-teman, ada yang mau bertanya? Pak Mardi? Kang Agung? Mas Rusda? Oh iya, nanti di grup saya kirim link WA untuk yang mau jadi marketing freelance ya. Kita bedain grupnya. Kalau grup yang sekarang itu kan grup untuk bongkar peluangnya ini. Dan itu grup akan dipakai terus teman-teman. Jadi setelah ini nanti ada orang-orang baru lagi yang masuk, kita ulang lagi, ngadain Zoom lagi dengan orang-orang baru.
Nanti teman-teman yang mau daftar jadi marketing freelance bisa masuk ke grup yang baru. Linknya nanti saya share ke grup. Link masuk ke grupnya. Terus teman-teman yang mau buka kantor cabang atau teman-teman yang pengen tahu lebih gimana caranya buka kantor cabang, kalau di sini malu, ya bisa japri ke saya. Japri atau nelpon boleh. Barangkali di sini mau menyampaikan nggak enak atau gimana, ya apa. Bisa japri teman-teman. Atau mau main ke Cilengsi juga silahkan di Grand Nusa Indah. Nanti kalau kantor Matrix sudah ready, ya kita ketemunya nanti di kantor Matrix. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, teman-teman. Pak Eno, ada pertanyaan Pak Eno? Cukup Pak, cukup jelas. Cukup ya Pak ya. Dari Ya. yang saya sampaikan, ada yang kecepatan atau kurang jelas, Pak Eno? Mungkin sih untuk saya sih itu udah sesuai Pak, udah sesuai. Mungkin nanti ada beberapa teknis yang ada yang mau kami tanyakan juga Pak. Nah, contoh Pak, satu halnya adalah itu mungkin kenapa tidak dibuka saja tuh untuk ketika kita mau jadi marketing freelance, berapa sih presentasinya? Itu jadi agar anggota-anggota yang ada di sini ataupun di grup itu sudah terbentuk nilainya sekian ketika kita mau gabung ke marketing freelance gitu loh Pak. Oh, oke. Baik Pak. Baik Pak. Saya sampaikan aja Pak ya di sini ya, untuk fee-nya itu 2% Pak. Oke. 2% dari nilai kontrak Pak. Biasanya kalau kita dilihat dari nilai kontrak yang tadi ya, kita lihat lagi datanya. Kita lihat tadi data misal, nah ini Pak. Kita lihat misal nilai kontraknya 1M gitu. Berarti 2%-nya dari 1M itu Pak. Oke. Nah, ini untuk yang marketing freelance project berarti ya Pak ya? Ya, betul. Ya, Nah, ini yang saya maksud adalah marketing freelance untuk ini Pak, untuk apa namanya, kantor cabang. Itu fee-nya sama Pak, 2%. Sama, oke. Ya kan tadi pembukaan kantor cabang 200 juta ya Pak ya? Ya, betul. Berarti dari 200 juta itu dikali 2% Pak. Oke, baik. Nah, itu dari nilai investasi itu sifatnya investasi sesuai kontrak atau itu sifatnya deposit, Pak? Sifatnya investasi Pak, modal. Oke, berarti ketika kontrak habis ya selesai ya Pak ya? Iya, betul. Karena kan sudah terkonversi menjadi gaji karyawan, terkonversi menjadi alat-alat kantor gitu Pak. Jadi metrik ini hanya kelola aja. Jadi kantor, karyawan, kemudian alat-alat kerja itu punya si pemodal sebenarnya. Cuman kita konversi jadi barang aja. Jadi manpower-nya semua sudah disiapkan oleh Metrik ya? Betul, betul Pak. Dari mulai pekerja lapangan sampai ke tingkat administrasi. Seperti itu betul, ya Pak ya? Betul sekali Pak. Nanti dari Metrik rekrutin admin, kemudian rekrutin orang sipil, rekrutin arsitek, minimal 3 itu Pak. Nah, dari 3 itu nanti kan bisa berkembang ke bawah.
Misalnya orang sipil butuh tukang, berarti kan nyari orang sekitar. Oke. Nah, tapi diseleksi Pak, tukangnya juga nanti kita seleksi tukang-tukang yang bisa masuk matrik yang seperti apa gitu. Hmm. Nah, kalau tukang-tukang itu kan sistemnya nanti per project kan Pak, bukan gaji, tapi per project Ya. gitu. Oke, sementara sih cukup sih Pak. Oke Pak, sepertinya Pak Oke. Eno mau buka kantor cabang nih di Oh ya, amin, mudah-mudahan ya Pak. Pak Eno di Oke, Bogor Barat ya Pak ya? dulu liang saya. Liliang ya, Iya. Liliang. Wow, di sana juga masih banyak pembangunan ya Pak ya? Banyak pembangunan tapi karena mindset di sini itu lebih ke ini Pak. Nah ini adalah salah satu tantangan bagi kontraktor pemborong ya sejenis metrik itu merubah mindset agar mereka itu sifatnya bukan paymentnya tidak harian Pak, tapi sifatnya ya borongan lah gitu. Nah di sini itu kebanyakan masih terarahkan oleh harian gitu Pak. Nah itulah butuh effort lebih kita ketika di sini Pak. Betul Pak. Jadi sama halnya dengan di kampung saya Pak, Pekalongan. Betul, Ternyata seperti yang mengedukasi seperti itu ya tukang-tukang sendiri ternyata Pak Eno. betul. Jadi si tukang-tukang ini sebenarnya dia nggak mau borongan si tukang ini, maunya harian. Karena kalau harian si tukang ini dapatnya lebih besar. Betul. Nah sementara mindset yang mereka tanamkan ke si pemilik project ya mengarahkan mereka ke arah harian saja gitu loh Pak. Iya, betul. Jadi ketika kita fight di borongan itu mereka udah kok besar sekali, harian kok cuma segini ya gitu loh. Itu aja sih, butuh effort seperti itu aja sih. Iya. Nah itu ada positif ada negatifnya Pak. Positifnya buat kontraktor berarti di situ belum banyak pemain kontraktor Pak. Jadi kita masih leluasa lah ya mengedukasinya. Karena belum banyak pemainnya. Nah, dari sisi bukan negatif sih ya, maksudnya effortnya harus lebih gitu, harus mengedukasi dulu, ngasih contoh dulu bahwa kontraktor itu ya hasilnya bisa lebih bagus dari harian dan nilai budgetnya juga nggak lebih besar dari harian. Karena kalau pakai harian pasti membengkak Pak biasanya. Oke. Gitu Pak. Oke. Berarti kalau Bogor Barat itu Luilia, terus Dramaga itu juga Bogor Barat ya Pak? Ya, sudah termasuk. Sudah termasuk ya. Itu kan Dramaga pembangunan rumah banyak banget di sana Pak. Dan rata-rata di sini ini ada beberapa sudah banyak lah Pak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, tapi 70% itu bukan pribumi Pak, tapi 70% dikuasai oleh kontraktor-kontraktor luar seperti itu sih Pak. Kontraktor-kontraktor yang berdomisili tidak di Bogor Barat tersebut seperti itu sih. Oke. Kalau Pak Eno asli Liliang Pak? Betul, saya asli Liliang. Bismillah nih, orang asli Liliang yang buka jasa kontraktor di Liliang ya Pak. Amin. Amin, amin. Nah, kalau misalnya Pak Eno nih buka kantor cabang, Pak Eno ada dua pilihan sebenarnya. Bisa tinggal nunggu atau Pak Eno pun bantu cari proyek. Jadi ketika Pak Eno bantu cari proyek, ya Pak Eno dapatnya double. Fee dapat, dari kantor cabang juga dapat. Oke. Gitu, amin, Pak. mudah-mudahan Pak. Amin. Nah, kita di sini ya siapa tahu ketika kita ada modal ya sudah kita jalankan gitu, Pak. Minimal kan kita sekarang materinya kita dapat dulu Pak. Betul. Itu sih Pak. Oke Pak Eno.
Oke, Ya, baik untuk sementara itu saja sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. siap. Terima kasih banyak Pak Eno. Keren banget Oke. pertanyaannya Pak. Dari Pak Aib Sarifudin. Sudah ada contoh proyek yang sudah berhasil Pak? Oh, sudah Pak. Ini proyek yang sudah kita kerjakan Pak Aib Saipudin. Ini sudah selesai semua Pak Aib. Dari bulan Januari, saya share ya, share screen. Nah ini Pak Aib Saipudin. Kita metrik. Ini Pak proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh metrik Pak. Bulan Januari di Bintaro pembangunan rumah tinggal 2 lantai. Kalau yang masih anget nih Pak, yang masih dikerjakan itu yang mana Pak Tri? Yang ini apa ya? PT Selim Elektro ya. Nah, saya coba buka WA-nya Pak Tri. Sebentar. Beliau kirim-kirim foto ke saya terkait proyek. Saya sedang buka foto-fotonya dulu, Pak. Nah, ini. Saya share screen lagi, Pak Aib. Nah, ini Pak Aib Saipudin. Ini proyek yang masih dikerjakan sama Metrik, Pak. Ini proyek apa, Pak Tri? Mas Tri? Halo, Mas Tri.